brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang dirilis pada tahun 2024 tentang seseorang yang awalnya diremehkan karena dia hanya seorang wanita. Ternyata kemampuannya melebihi para pendekar tingkat dewa. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali di kerajaan spiritual. Kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Senli yang dikenal dengan julukan Ratu Bicang. Dia diburu oleh 3 jenderal tingkat tinggi dengan perintah dari penguasa spiritual untuk membawa Senli kembali ke istana. Namun dia menolak karena tak setuju perjodohannya dengan petinggi istana dewa. Tak ada jalan lain, Senli harus menghadapi mereka semua. Ketangguhan Senli ternyata tak bisa diremehkan. Dia berhasil mengalahkan 3 jenderal. Namun tiba-tiba salah satu jenderal yang bernama Mopang muncul melukai Senli. Dan ternyata dia sengaja melakukannya untuk membantu Senli agar bisa keluar dari istana spiritual untuk turun ke bumi. Mopang melukai dirinya sendiri agar tak dicurigai oleh rekannya. Mopang只能帮你到这儿了。小子，够义气。 Akhirnya Senli turun ke bumi menyamar menjadi seekor burung poni kecil. Dia akan berubah wujud menjadi manusia jika seluruh kekuatannya sudah kembali pulih. Dan keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, terlihat para pedagang sedang berjualan di pinggir danau. Dengan mengejutkan, ternyata para jenderal masih memburunya hingga turun ke bumi. Namun mereka tak menemukan tanda-tanda keberadaan Senli. Tak berselang lama, muncul seorang pemuda berkarisma bernama Xingyun. Tak sengaja dia melihat burung cantik yang sedang dikurung, dan dia pun membelinya. 这只好特别。客官买鸡啊，要哪只？ Xingyun tinggal sendirian di sebuah rumah terpencil yang sederhana namun indah dan damai. Dia kini memiliki teman burung kecil yang diberi nama Geda. Xingyun sangat menyayangi Geda dan selalu memberikan makanan yang terbaik meski Geda sedikit menyebalkan. 我得赶紧离开这里。没灵力，连这破墙都翻不进。先干饭吧。 真香啊！ Beberapa waktu telah berlalu, Xingyun menjalani kehidupan sehari-hari dengan ditemani oleh Geda. Dan pada suatu malam, Xingyun melihat Geda sedang tertidur di lantai. Dengan mengejutkan, ternyata Xingyun bukan orang sembarangan. Dia mengetahui bahwa Geda adalah jelmaan seorang ratu yang sedang menyamar. Dengan kemampuannya, dia melihat wujud asli Geda tanpa diketahui oleh Geda sendiri. 挺好看的姑娘。 Suatu hari, Xingyun membawa Geda ke pasar untuk membeli bahan makanan. Namun tak sengaja dia melihat seorang peramal gadungan yang sedang membohongi seseorang. Xingyun yang tak suka dengan kelicikan dan kejahatan, menolong orang tersebut dengan mengatakan untuk segera pulang karena rumahnya kebakaran. Yang sontak saja membuat si peramal gadungan marah. Dia bertaruh jika prediksi Xingyun salah, maka harus menyerahkan burung yang sedang dipegangnya. Namun setelah beberapa jam, orang tersebut kembali berterima kasih kepada Xingyun. Jika telat sedikit, maka rumahnya akan habis terbakar. 烧死在了柴房，要不是恩人让我速速回家，谢恩人。方才多有得罪，也赐在下一卦，有血光之灾。 Sejak kejadian tersebut, berita pun tersebar ke seluruh negeri bahwa Xingyun memiliki kemampuan khusus. Hingga pada suatu hari ada seseorang yang datang. Dia meminta tolong untuk mencari keberadaan suaminya yang sudah lama tak pulang sejak pergi berperang. Namun Xingyun tak mengatakan apapun karena dia tak tega menyampaikannya bahwa suaminya telah tewas. 是你要找的人。
呀，别闹了啊！丈夫，他现在究竟在哪儿啊？神仙，你帮帮我！我求求你帮帮我！ 回板。 Malam harinya, Geda yang penasaran mendatangi wanita tersebut. Dan benar saja, setelah tiba di kediamannya, Geda melihat aura yang sangat kuat, yang ternyata dari aura suaminya. Dan tiba-tiba, Geda ketahuan lalu dikejarnya. Tak berselang lama, Xingyun muncul. Namun prajurit tersebut hanya bisa dilihat oleh Geda. Xingyun pun membuat formasi dari batu untuk merubah wujud Geda menjadi manusia, agar bisa menghadapi prajurit tersebut. Dan akhirnya, Geda berubah wujud menjadi gadis cantik bernama Shenli. “你是她寻了15年的丈夫吧？ 可以吗？ Setelah berhasil menyelesaikan masalah mereka, tak disangka ada seseorang yang melihatnya. Dia dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada orang nomor 1 di kota Qingzhen yang bernama Cheng Rui. Tak butuh waktu lama, Cheng Rui mengirimkan prajuritnya ke kediaman Xingyun untuk membawanya ke istana. Namun tiba-tiba Shenli muncul. 你是活腻了还是想死啊？ 奉清圣城城主大公子之令， Shenli yang sudah kembali pulih kekuatannya dan menjadi manusia dengan mudah menghajar mereka. Dan mereka pun pulang ke istana melaporkan kejadiannya yang sontak saja membuat Cheng Rui marah. Tak berselang lama, dia membawa prajuritnya mendatangi Xingyun. 但我只准备了1个茶碗，来了这么多人。我啊！ 活还是死？ 你来第2次，我依然可以杀你。 Dan lagi-lagi Shenli dengan mudah menghajar mereka. Kali ini dia sedikit marah kepada Xingyun karena terlalu sabar tak melawan mereka. Namun Xingyun mengatakan bahwa dia tak bisa bela diri hanya memiliki kekuatan spiritual. 是傻的吗？ 我只是一个凡人，我也没有你想象的那么厉害。我没你厉害。 Keesokan harinya, Xingyun mendatangi kediaman Jinyu, orang nomor 2 di kota Qingzhen. Dia adalah adik kandung dari Cheng Rui. Xingyun mendatangi Jinyu dengan tujuan untuk mendukung dia sebagai pemimpin kota Qingzhen, karena jika dipegang oleh Cheng Rui akan membuat rakyat menderita. Namun setelah berada di dalam, Shenli merasakan adanya aura negatif, dan secara tersengaja dia menolong seorang gadis bernama Xiu yang akan terjatuh. 你这裙子，这就别过来！ 快，走，赶紧喊人，放开他，赶紧放了小何姑娘。下去。是。 Jinyu sangat menyayangi Xiu dan selalu memberikan apa yang diinginkannya. Namun setelah pulang, Shenli mengatakan yang mengejutkan bahwa Xiu adalah seorang siluman yang sengaja dipelihara oleh Jinyu. Tanpa ingin tahu lebih lanjut, mereka pun pulang. Sementara Cheng Rui yang masih dendam menugaskan seorang pendekar yang bernama Puseng untuk menghabisi Xingyun dan Shenli. Dan pada malam harinya, mereka pun menyerang. Namun mereka terperangkap oleh formasi yang dibuat Xingyun. Dan tiba-tiba, para prajurit yang berada di luar melesatkan panahnya. “王今日不想见血，都滚吧！” 何以为王啊？ Mereka menganggap remeh karena menghadapi seorang gadis. Namun ternyata mereka semua tak mampu menandingi Shenli. Lalu Xingyun dan Shenli mendatangi kediaman Jinyu karena dia merasa Jinyu sedang dalam bahaya. Dan benar saja, setelah berhasil menemukan kamar rahasianya, dengan mengejutkan Xiu sedang murka kepada Jinyu karena merasa telah dibohongi. Ternyata selama ini Xiu hanya dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali istrinya dengan kekuatan silumannya. 别逼我动手！ 走走，
得伤我，不能伤他！就都一起死吧！要毁了你整个金岳府！Setelah Xiu berhasil dikendalikan, dia dibawa untuk menemui Jin Yu. Namun dengan mengejutkan, Xiu memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi membuat istri Jin Yu hidup kembali.你终于醒了，终于醒了。我这就带你出去。Xingyun terlihat semakin lemah karena terluka oleh Xiu saat murka. Shenli yang tak bisa mengobati akan pergi ke gunung untuk mencari seorang tabib sakti. Dan tak berselang lama, Shenli pun tiba di suatu tempat terpencil dan memanggil para penghuni Dewa Bumi.地苍王沈离，能救人治病的地仙，帮我去救个人，谁能去救治？名唤行云，躺在荷花院的亭子当中。 Setelah mereka berkumpul, ada satu orang bernama Hulu, sanggup mengobati Xingyun dalam waktu 1 jam. Hulu dengan segera mendatangi Xingyun, namun saat sedang mengobati, tiba-tiba muncul 2 pendekar utusan penguasa spiritual. Dia mengancam jika Shenli tak datang, maka Xingyun akan dihabisi. Hulu pun melaporkan kejadian tersebut, yang sontak saja membuat Shenli murka. Dengan mengejutkan, ternyata penguasa spiritual telah menurunkan seluruh pendekar dan jenderal petinggi istana untuk menghadapi Shenli yang hanya seorang diri, yang berarti kekuatan Shenli tak bisa diremehkan. Namun Shenli yang tak gentar sedikit pun akan melawan mereka semua dan melindungi Xingyun. Dan tiba-tiba penguasa spiritual muncul dan murka. Dia memerintahkan Shenli untuk kembali ke istana melakukan pernikahan. Namun dengan mengejutkan, Shenli tak takut ancaman siapapun meski ketua sekalipun. Shenli不知何错之有，借强迫之亲，沈离不知。 Ketua pun murka memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menghadapi Shenli. Melihat kondisi Xingyun yang semakin parah, akhirnya dia memutuskan untuk mengalah dan kembali ke istana spiritual demi keselamatan Xingyun. Namun dengan risiko yang tinggi, Shenli mungkin tak akan kembali lagi ke bumi dan tak akan pernah bertemu lagi dengan Xingyun untuk selamanya. Shenli dihukum dan dikurung selama 1 bulan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Sementara Xingyun yang telah kembali pulih melanjutkan lagi kehidupannya seperti biasa, tinggal di rumah yang sederhana seorang diri. Dan singkat cerita, waktu pun telah berlalu selama 30 tahun. Kini Xingyun sudah tua dan masih hidup sendiri. Shenli yang masih dikurung saatnya keluar karena sudah genap 1 bulan. Kehidupan di dalam spiritual 1 bulan sama dengan 30 tahun di kehidupan bumi. Shenli sedih mendengar info bahwa Xingyun kini sudah tua dan diduga telah tewas. 回府。王爷，
那凡人已在下界逝世了。猜到了，还要继续寻他吗？无所谓他此前是谁，我看上的只是行云。我会继续过好自己的日子。Shenli kini kembali menjadi Ratu Bicang di istana spiritual sebagai komandan perang tertinggi. Dia menunggu persiapan pernikahannya 1 bulan lagi dengan cucu Kaisar Langit yang bernama Purong dari klan Dewa. Sementara di klan Dewa, Kaisar Langit dan para petingginya akan menyambut kedatangan Dewa Kuno, pemimpin seluruh alam dengan julukan Dewa Agung. Namun dengan mengejutkan, ternyata Dewa Agung adalah Xingyun yang sempat menyamar menjadi manusia biasa di bumi. Dan kini dia bernama Xingji. Seluruh alam menghormati dan tunduk kepada Xingji, karena hanya dia satu-satunya Dewa Kuno, penguasa seluruh alam yang tersisa. 下界仪式，记得帮我否认，独自一人去祭拜一下。好，好，好，好。 Purong adalah satu-satunya keturunan Kaisar Langit yang akan meneruskan tahta kakeknya. Dia manja dan suka bikin onar. Dan ternyata Purong juga tidak menyetujui tentang pernikahannya dengan Shenli. Dia mendatangi kakeknya untuk membatalkan pernikahannya. Namun ternyata pernikahan tersebut atas izin dari Dewa Agung sebelum dia mendatangi bumi. Jadi hanya Dewa Agunglah yang bisa membatalkan pernikahannya. Dan akhirnya Dewa Agung memutuskan untuk menunda pernikahannya. 碧草王孙儿不能娶。我告诉你，婚期已定，贝娜对这婚姻有些抵触。 若是强行凑合的话，给2个人点时间，期往后拖一拖。既然他们2个人都如此抵触，谢过神君。 Suatu hari di kota alam spiritual, tiba-tiba langit menjadi gelap yang disertai angin kencang. Seluruh penduduk panik berlarian melindungi diri, dan para prajurit pun membunyikan tanda bahaya yang ternyata berasal dari kolam sutian yang dihuni oleh para makhluk jahat, dan diduga segelnya bocor hingga mereka berhasil keluar. Ketua mengumpulkan seluruh petinggi kerajaan untuk membicarakan masalah yang baru saja terjadi. Dia mengutus 2 jenderal dan beberapa prajurit untuk pergi ke kolam sutian. Dan sampailah mereka di sana dengan kondisi yang mengerikan. Segel sutian ternyata telah terbuka lebar. Dan tiba-tiba... Dengan tepat waktu, Shenli muncul yang membuat semua prajurit gembira. Namun dengan mengejutkan, makhluk tersebut bangkit kembali dan luka di tubuhnya pun hilang seketika. Makhluk tersebut berubah wujud menjadi manusia, dan lagi-lagi seluruh lukanya pulih kembali dalam sekejap. Shenli pun kebingungan bagaimana cara mengalahkannya, dan tiba-tiba dia menyerang lagi dengan brutal.
Akhirnya Shenli berhasil menghabisinya, namun dia juga terluka parah. Dan tiba-tiba Dewa Agung muncul yang membuat Shenli sangat terkejut karena wajahnya mirip sekali dengan Xingyun. Dengan kondisi yang semakin lemah dan penglihatan yang samar-samar, Shenli menghampirinya. 我想吃你做的饭，我想你了。 Semua prajurit menghampirinya dan memohon maaf karena Shenli telah berani lancang kepada Dewa Agung. Selain Kaisar Langit, mereka semua tak mengetahui bahwa Dewa Agung adalah Xingyun yang pernah mengenal Shenli dulu. 真有个性啊！ Setelah diobati dan kembali ke pangkalan militer, Shenli pun tersadar namun masih dalam kondisi yang terluka parah. Tak lama Mopang pun muncul. Shenli tak menyangka ternyata untuk mengalahkan satu makhluk pun sangat susah. Apalagi jika ribuan makhluk yang berada dalam kolam Sutian keluar. Untung saja selama ini kolam Sutian telah disegel oleh Dewa Agung. Setelah berbincang cukup lama, Mopang mengatakan yang mengejutkan bahwa dirinya menyukai Shenli. Yang sontak saja Shenli terkejut dan dengan tegas menolaknya karena Shenli telah dijodohkan dengan Purong dari klan Dewa. 莫方，你王爷，住了很久了，不是脑子入了毒髓？就是喜欢你。不行，真的不行！立即肃清你脑子里的这些想法，我命令你。得令。 Dewa Agung menghampiri Shenli yang masih terbaring lemas. Shenli sangat terkejut karena Dewa Agung mirip sekali dengan Xingyun. Shenli pun memberanikan diri untuk bertanya apakah Dewa Agung pernah turun ke bumi menjadi manusia bernama Xingyun. Namun dengan tegas Dewa Agung mengatakan tidak. 星矢，这是天外天的行止神君，特来帮我们。星云，王爷，认识星云吗？你可曾去过人界？不认识。 Xingji sengaja masih merahasiakannya bahwa dirinya adalah Xingyun. Lalu dia meminta Shenli untuk menemaninya menyegel Sutian setelah Shenli sembuh. Mopang menawarkan diri untuk menjadi petunjuk jalan, namun Xingji tetap ingin ditemani oleh Shenli. 还得劳烦王爷，去天渊重塑封印。我需要在这勘察一下地形3日，便可以活动自如。伤，我自会帮他调理。莫方月为你领路。我就要他带路。 Dan singkat cerita, kini Shenli telah pulih kembali. Saatnya pergi menemani Xingji menyegel kolam Sutian. Penyegelan pertama dimulai dari puncak gunung dengan menghidupkan kembali tumbuhan yang dinamai penyegelan elemen kayu.上我神之力，神君赐福，乃我灵界之幸。 Segel kedua yaitu penyegelan elemen air yang akan dilakukan dari dasar danau. Dengan kekuatan Dewa Agung, mereka berdua dapat bernapas di dalam air. Dan setelah tiba di tempat yang dituju, Xingji pun melakukan penyegelannya. Penyegelan selanjutnya segel ketiga yaitu elemen tanah yang akan dilakukan dari markas militer. Dan tak berselang lama mereka pun tiba di tempat yang akan disegel. Tiga elemen kini sudah tersegel. Saatnya mereka mendatangi gerbang kolam Sutian untuk melakukan penyegelan keempat. Xingji pun dengan segera melakukannya.
我已经帮你清除了障洞。 Dan penyegelan terakhir yang kelima yaitu penyegelan elemen api dengan memasuki kolam sutian. Setelah sekian lama mereka berjalan akhirnya tiba di tempat yang dituju dan Xingji pun dengan segera melakukan penyegelannya. 千万不要再一个人靠近徐天元了。 Dan akhirnya, kolam sutian kini sudah tersegel kembali seutuhnya. Ribuan makhluk buas pun tak akan bisa keluar dalam kurun waktu yang tak bisa ditentukan. Mereka kembali ke markas militer, namun tak lama mereka pun pergi lagi menuju istana spiritual. Dan selama dalam perjalanan, seluruh warga menyapa sang ratu yang dikenal sangat baik dan selalu melindungi mereka. Dan setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya tiba di istana dengan disambut langsung oleh ketua. 君恕罪， 灵尊有礼了，我只是为了徐天渊封印而来。你此次在战场上立了大功， 多谢师傅。 多谢神君了。 举手之劳。 Purong memutuskan untuk mendatangi alam spiritual. Dia akan membuat onar agar pernikahannya dengan Shen Li dibatalkan. Dia memasuki kediaman Shen Li dengan melakukan kekacauan yang parah. Hal ini telah diketahui oleh ketua. Tak diduga setelah mengetahui karakter Purong, kali ini ketua meminta agar Shen Li mempertimbangkan lagi pernikahannya. Namun Shen Li tetap akan melanjutkannya demi menjalin perdamaian dua alam. Dan Purong terus membuat onar hingga malam hari. 王爷，你看他，这种东西，灵尊的命令，若鸦也没办法的。 Ketua memanggil Shen Li untuk memberikan sesuatu yang merupakan miliknya sejak lahir. Dan kini saatnya Shen Li menerima kembali benda pusaka, yaitu sebuah mutiara laut biru yang memiliki kekuatan yang dahsyat. 你是衔着他出生，把此物交给了我。唯一和他有联系的东西。 此珠能协助你恢复灵力，将此珠交还于你，一定会找到一个安稳的地方。 Shen Li beserta para prajurit istana akan melakukan latihan bela diri. Xingji dan Purong pun ikut serta melihatnya. Shen Li akan melawan siapapun yang berani menghadapinya. Setelah tak ada lagi yang berani menghadapinya, dengan mengejutkan Xingji maju akan melawan Shen Li. 是不敢跟我比是吗？ Malam harinya, seperti biasa, Purong membuat onar. Namun kali ini, Mopang yang setengah sadar menghajarnya. Karena ketakutan, Purong menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Dan keesokan harinya, Mopang dan Shen Li dipanggil oleh ketua. Dengan mengejutkan, ketua mengatakan bahwa Purong kini sedang berada di bumi. Secara tak sengaja, Purong menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri namun malah turun ke bumi. Ketua yang merasa bertanggung jawab atas keselamatannya, menugaskan Shen Li untuk turun ke bumi mencari Purong. 再受惩罚，愿承担所有责任，都是末将的错。 随他去吧。天君昨夜加急传来旨意，这是要我去学？ Shen Li pun akhirnya tiba di bumi. Dia langsung mendatangi kediamannya dulu mengenang masa-masanya bersama Xingyun. Lalu Shen Li mendatangi sungai kecil di mana dia suka berbincang berdua. Dan tiba-tiba Xingji muncul. Ternyata dia menyusul Shen Li ke bumi. Namun dengan mengejutkan, Shen Li mengatakan dengan tegas bahwa Dewa Agung Xingji adalah Xingyun. Dan kini akhirnya Xingji pun mengakui bahwa dirinya adalah Xingyun. 神君，神力不笨。 又被你看穿了。 Sejak saat itu, Shen Li mengetahui bahwa Xingji adalah Xingyun yang pernah dia kenal dulu. Namun Shen Li kecewa karena dia kini sudah dijodohkan dengan Purong atas izin Dewa Agung sendiri. Yang pada saat itu memang Dewa Agung belum turun ke bumi. Namun kini sudah terlanjur karena pernikahan Shen Li sudah ditetapkan dengan Purong. Apalagi kini status Xingyun adalah Dewa Agung yang sangat disegani oleh seluruh alam. Jadi Shen Li memutuskan untuk tidak terlalu berharap kepada Xingyun. 与其相识，不如装作陌生。神君当真是思虑过重。我之前遇到的是凡人行云，但你是上古世界与仙界马上就要联姻了，根本就不会有那么转变。确实会改变很多，我又怎么能把情感延续到你的身上？行云就已经死了。行云行止，对我来说不一样，与芙蓉君联姻。好，
Saat masih berbincang, muncul sekelompok orang sedang membawa tahanan. Xingji pun menolong tahanan tersebut yang ternyata si tabib yang dulu pernah mengobati Xingyun. Dia menjelaskan adanya kemunculan sekte Puseng. Mereka menangkap orang-orang dan tak pernah kembali. Namun dengan mengejutkan, si tabib mengatakan bahwa mereka mengaku berasal dari alam spiritual. Shenli pun memutuskan untuk menyelidiki masalah tersebut sambil mencari Purong. Dan pada malam harinya, si tabib menunjukkan keberadaan markas sekte Puseng. Tak banyak basa-basi lagi, Shenli dan Xingji pun menyerang mereka. Dalam sekejap, mereka berdua berhasil membebaskan para tahanan. Mereka berdua pun akan pergi ke selatan untuk mendatangi ketua sekte Puseng di markas besarnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di kota Jinsu dengan kondisi yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba, akhirnya mereka menemukan Purong. Mereka pun dibawa oleh Purong ke tempat pengungsian. Tak disangka, ternyata Purong kini sangat dihormati karena telah menolong banyak orang. Setelah dirasa cukup beristirahat, Shenli dan Xingji akan mulai mencari markas sekte Puseng. Mereka menemukan suatu tempat yang diduga gerbang sekte. 想必这就是福生门的老巢了。 Dengan tepat waktu, Xingji muncul saat Shenli akan dihabisi oleh petinggi sekte hingga terluka parah. Shenli memohon agar sekte Puseng dihancurkan. Xingji pun murka, dia meratakan sekte Puseng hanya dengan gibasan satu tangan. Akhirnya Xingji berhasil meratakan sekte Puseng dalam sekejap, namun Shenli terluka parah dan kini seluruh rakyat terbebas dari penindasan yang membuat mereka semua gembira. Shenli pun dibawa ke pengungsian dan segera ditangani. 他体温极低，让人分不清到底是中了毒。 Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya kesehatan Shenli telah pulih kembali. Mereka memutuskan untuk kembali ke alam spiritual. Sementara Purong yang sudah kembali duluan, seperti biasa dia membuat onar kembali. Hingga pelayan Shenli pun tak sanggup lagi menanganinya. Dan singkat cerita, kini tibalah saatnya Xingji dan Purong kembali ke alam dewa. Meski terlihat tegar, Shenli memendam rasa sedih dengan kepergian Xingji. Waktu pun telah lama berlalu, Shenli melakukan kembali aktivitasnya berlatih bersama para prajurit. Namun semenjak kepergian Xingji, Shenli lebih sering sendiri dan terfokus dalam segala hal. 怎么了？不怎么样，继续。 Di Istana Dewa, Kaisar Langit menggelar perjamuan 100 bunga dengan mengundang para petinggi dari seluruh alam. Para dewa pun sudah mulai berdatangan dan tak berselang lama Shenli pun tiba sebagai perwakilan dari alam spiritual. 站住！灵界逼苍王，王爷，提个字吧。 Shenli pun disambut baik oleh Purong lalu diantarkan menuju ruangannya. Di saat waktu senggang, Purong mengatakan kepada Shenli bahwa perjodohan ini tak didasari dengan cinta. Dia menawarkan kerjasama kepada Shenli jika setelah menikah nanti mereka berdua akan hidup masing-masing dan hanya sebatas teman, dan pernikahan ini hanya formalitas saja.
Seorang pelayan istana memberikan makanan kepada Shenli, namun saat dimakan, Shenli menyadari bahwa makanan tersebut mengandung racun mematikan. 毒害本王的人居然只有这点胆量，仙界果然养蠢物。 Ternyata mereka bertiga diutus oleh Dewi Yolan, kakak perempuannya Purong, karena dia cemburu kepada Shenli yang dekat dengan Dewa Agung. Purong pun muncul meminta Shenli untuk memaafkan mereka, dan tak berselang lama Kaisar Langit datang menghampiri. Shenli pun menjelaskan semuanya bahwa dalam makanannya berisi racun, yang sontak saja membuat Kaisar murka kepada ketiga pelayan. Dia pun meminta maaf kepada Shenli dan akan memindahkan ruangannya ke tempat yang lebih tenang dan indah. 怕什么？自即日起，禁闭100年。 多谢天君帮沈离主持公道，沈离怕再生事端。仙界西有一处安静的小院，明天就搬过去。啊，也好，也好。 Shenli pun mendatangi tempat barunya, namun tak disangka ternyata Dewa Agung Xingji pun berada di sana. Dia belum kembali ke Istana Langit. Xingji terkejut melihat Shenli berada di hadapannya sedang bermain dengan para bocil. 来了。 Tak disangka akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Tak lama setelah mereka berbincang, muncul Dewi Yolan. Dia diutus oleh Kaisar untuk membawa Shenli memurnikan tubuhnya di kolam Shisui. Shenli pun dengan segera pergi dan tak berselang lama dia tiba di kolam Shisui. Namun tiba-tiba seekor hewan buas muncul. Akhirnya Shenli berhasil mengendalikan hewan tersebut hingga menjadi jinak. Namun dengan tiba-tiba hewannya menjadi kecil. Dan tak berselang lama muncul utusan Dewa Agung mengatakan bahwa hewan tersebut adalah peliharaan kesayangan Dewa Agung yang sengaja dibawa untuk menemani Shenli. Namun tak disangka menjadi besar dan buas. Tak lama Dewa Agung pun muncul. 小仙的过错，受伤了，托神君的福，皮肉伤而已。伤了王爷和洛天神女。白灵兽突然发狂，闭关。 看看伤。 Setelah beberapa hari berlalu, acara perayaan pun dimulai. Shenli pun akan segera pergi menghadirinya. Namun saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba terlihat banyak cahaya yang mereka sangka para dewa akan menghadiri acara tersebut. Namun ternyata sebuah serangan dengan kekuatan besar menuju kediaman Shenli dan Xingji. Shenli yang masih dalam perjalanan memutuskan untuk kembali menghadang serangan tersebut. Serangan semakin brutal, Shenli pun tak kuat lagi menahannya, dan tiba-tiba bola api yang sangat besar turun. Namun dengan tepat waktu, Xingji muncul. Hanya dengan hitungan detik, seluruh bola api hancur seketika. Namun tiba-tiba Shenli yang terluka terjatuh. Xingji sedikit marah kepada Shenli karena membahayakan nyawanya sendiri. Namun dengan tegas Shenli mengatakan bahwa dia ingin melindungi ruangan khusus leluhur Dewa Agung. Lalu Shenli pun tak sadarkan diri. Dan tak berselang lama, Kaisar Langit dan para dewa muncul. 在，就带碧苍王去疗伤。 仙界简直胆大包天。 Kaisar Langit murka menugaskan para petingginya untuk menyelidiki dari mana asal serangan tersebut. 3 hari telah berlalu, namun belum juga menemukan titik terang yang membuat Kaisar semakin murka. Dan tiba-tiba seorang petinggi istana mengabarkan bahwa serangan tersebut berasal dari klan di Laut Utara. 到底是谁有胆量？北海一族。北海一族，立刻去北海一探究竟，速去速回。在。
Setelah beberapa hari, Shenli pun sembuh dari lukanya. Dewi Yolan muncul diutus Kaisar agar Shenli dan Dewa Agung untuk segera ke istana. Dengan mengejutkan, Kaisar mengatakan bahwa alam spiritual telah diserang oleh klan yang sama dengan penyerangan yang jauh lebih brutal. Hingga penguasa spiritual pun terluka parah dan tersadarkan diri. Dan ternyata penyerangan ke alam dewa hanya sebagai pengalihan saja. Tujuan utamanya adalah alam spiritual. Shenli yang mendengar kabar tersebut dengan segera pergi ke alam spiritual. 神力告辞，这些日子多谢神君照拂。 Kondisi di alam spiritual sangat mengerikan. Penyerangan brutal yang tak terkendali membuat para prajurit dan rakyat terluka hingga banyak yang tewas. Tak lama Shenli pun tiba dengan disambut oleh para petinggi dan prajurit istana. 王爷回来了，王爷！ 军中将士，当差之时不许落泪，将你们的情绪收好。遵令。 Shenli mendatangi kediaman ketua yang masih tak sadarkan diri akibat keracunan dari tebasan pedang mereka. Dan pada malam harinya, Shenli mendatangi markas militer. Mereka pun menyambutnya dengan semangat dan penuh harapan. Lalu Shenli memasuki tempat gugurnya para jenderal. Namun dia murka saat melihat peti kosong yang dikatakan milik Mopang. 没有尸体，自有见尸。末将亲眼所见某方将军，人死不能复生，继续活下去。 Shenli memimpin kepergian para prajurit yang telah gugur. Dia bersumpah akan membalaskan dendam meski nyawa taruhannya. Di tempat lain, di Laut Utara, terlihat seorang prajurit mendatangi atasannya menginfokan bahwa Ratu Shenli telah kembali dan berhasil mengendalikan situasi yang kacau. Dia akan melakukan perlawanan dengan kekuatan yang besar. Ternyata penyerangan tersebut mencari mutiara Laut Biru yang dimiliki Shenli. Dan dengan mengejutkan, semua kekacauan ini perbuatan Puseng yang ternyata masih hidup. 离再厉害，把沈离给我引出来，杀了他，取回碧海苍云。是，属下明白。 Saat Shenli dan para petinggi istana sedang merencanakan strategi militer, tiba-tiba seorang prajurit menginfokan bahwa penyerangan muncul lagi di dekat kolam Sutian. Tak banyak basa-basi lagi, Shenli mengerahkan seluruh prajuritnya mendatangi tempat tersebut. Akhirnya Shenli bertemu dengan Puseng. Dia meminta kepada Shenli untuk menyerahkan mutiara Laut Biru jika alam spiritual ingin selamat. Namun Shenli yang tak pernah takut pada siapapun menyerang Puseng. Shenli mengejarnya hingga ke tengah lautan. Yang ternyata Puseng menjebaknya. Dia telah mempersiapkan para pendekar tingkat tinggi mengepungnya. Namun kekuatan Shenli tak bisa diremehkan. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan Mopang muncul di antara mereka. Puseng pun tunduk dan memanggilnya Tuan Muda. Yang sontak saja membuat Shenli sangat terkejut, ternyata Mopang adalah pengkhianatnya. Mopang murka karena Puseng bersikeras untuk menghabisi Shenli dan mengambil mutiara Laut Biru. Namun Puseng tak mendengarkan perintah Mopang. Dia tetap akan menghabisi Shenli dengan menurunkan kekuatan terbesarnya.
Shen Li terikat dan ditenggelamkan ke dalam lautan. Lalu Pu Sheng membekukan seluruh lautan dengan kekuatannya. Dia meyakini bahwa Shen Li tak akan bertahan lama. Namun tiba-tiba Shen Li pun murka kepada Mo Pang. Tak disangka ternyata seorang pengkhianat yang membuat alam spiritual hancur dan banyak memakan korban. Shen Li menghajarnya hingga Mo Pang tak berdaya. Namun dengan mengejutkan ternyata Mo Pang akan menyelamatkan Shen Li. Dan tiba-tiba Pu Sheng bangkit kembali dengan serangan yang brutal. Akhirnya Shen Li berhasil menghabisi Pu Sheng. Tak disangka kekuatan yang dahsyat tersebut ternyata mengorbankan dirinya sendiri. Namun Shen Li tak menyesal karena demi keselamatan seluruh penghuni alam spiritual. Tak lama tombak di tangannya hancur dan Shen Li pun tak sadarkan diri melebur bersama lautan api. Xing Ji yang sedang berada di istana langit merasakan adanya sesuatu yang besar terjadi. Sementara di alam spiritual, para jenderal sangat bersedih kehilangan Shen Li. Dia membawa barang terakhir yang ditemukan di lokasi pertempuran untuk diserahkan kepada ketua. Dan ketua sendiri kini sudah mulai sadar dari komanya dan langsung menanyakan Shen Li. Tak berselang lama para jenderal pun muncul mengabarkan duka bahwa Shen Li telah tewas.以身献计，以战死东海。该让全天下人知道，就劳烦你去一趟仙界吧。 Jenderal utusan ketua menghadap Kaisar Langit untuk mengabarkan duka bahwa Shen Li telah tewas, yang sontak saja membuat Kaisar dan seluruh penghuni alam dewa terkejut. Dan ternyata Dewa Agung yang baru tiba juga mendengarkan. Dengan seketika Dewa Agung murka karena tak percaya jika tak ada jasadnya. 灵界碧苍王沈离，荒谬！ 尸首呢？无法寻回，在东海之上。我欲下界一探。命。Xing Ji yang semakin murka segera mendatangi lokasi di mana Shen Li tewas. Namun setelah tiba di tempat, dia tak menemukan apapun. Xing Ji mengeluarkan kekuatan yang dahsyat untuk menemukan Shen Li dengan menguras air laut hingga menjadi beku. Tindakan Xing Ji ternyata membuat makhluk yang berada di lautan tersakiti. Dia telah melanggar aturan dewa. Dan benar saja, tak lama hukum langit pun turun dengan mengeluarkan petir mematikan. Namun dengan mengejutkan, Xing Ji melawan hukum langit. Meski telah berusaha mengeluarkan kekuatan yang besar hingga terluka parah, Xing Ji masih belum menemukan keberadaan Shen Li. Tak lama Purong pun muncul dan mengingatkan Xing Ji untuk menormalkan kembali lautan karena banyak makhluk yang tersakiti. Dengan kondisi yang semakin parah, Xing Ji pun mengembalikan lautan ke asalnya.
Di markas persembunyian Puseng, ternyata jiwa Puseng belum tewas, hanya jasadnya saja yang hancur. Karena Puseng memiliki ilmu sesat yang sudah mencapai level tertinggi, dia memaksa kepada Mopang untuk memasuki jasadnya agar bisa meneruskan misinya lagi. Namun Mopang dengan tegas menolaknya. Puseng mengingatkan kembali bahwa dialah yang telah membesarkannya sejak lahir, di mana saat itu ayah Mopang yang bernama Liu Ming disegel di kolam sutian oleh Dewa Agung. Sejak saat itu Liu Ming tak bisa kembali dan Mopang dibesarkan oleh Puseng. Setelah remaja, Mopang dikirim ke istana spiritual untuk menyamar menjadi prajurit. Namun Mopang berubah setelah menyukai Shen Li. Misi besar Puseng saat ini untuk membebaskan Liu Ming. 3 bulan telah berlalu, kini Xingji sudah mulai tersadar dari pingsannya dia berada di istana naga laut. Kaisar laut berhasil menemukan tombak Shen Li, namun Shen Li belum ditemukan. Dengan mengejutkan, ternyata Shen Li masih hidup dan ditahan oleh Puseng. Meski terluka parah, dia tetap berdiri tegak seolah tak terjadi apa-apa. Tak berselang lama Mopang muncul yang ternyata Puseng telah berhasil memasuki tubuhnya. Dia menyakiti Shen Li karena masih tak mau menyerahkan mutiara laut biru. Mopang akhirnya berhasil mengendalikan dirinya, mengeluarkan Puseng dari tubuhnya. Dia pun dengan segera membebaskan Shen Li dan membawanya keluar. Shen Li disembunyikan di suatu tempat, sedangkan Mopang akan mengalihkan perhatian mereka yang mengejarnya. Dan tanpa sengaja, tangan Shen Li yang terluka menyentuh air dan mengalir hingga terdeteksi oleh Xingji yang masih mencari Shen Li di dalam lautan. Xingji pun dengan segera ke permukaan dan akhirnya berhasil menemukan Shen Li. Ali,我一直在你的身边护着你，从今往后，我不会放手。 Xingji membawa dan mengobati Shen Li di sebuah gubuk terpencil dalam waktu yang lama karena kondisi Shen Li sangat terluka parah. Waktu pun telah berlalu dari waktu ke waktu. Mereka menjalani kehidupannya sehari-hari seperti biasa saat berada di bumi dulu. Dan singkat cerita, kondisi Shen Li kini semakin membaik namun kekuatannya belum kembali. Xingji memutuskan untuk mengobati Shen Li kepada pendekar salju di pegunungan salju. Dan tak berselang lama, mereka pun bertemu. Dan Shen Li langsung diobati selama 9 hari. Namun saat masih proses pengobatan, tiba-tiba Puseng yang memakai tubuh Mopang muncul menyerang. Yang sontak saja membuat pendekar salju murka. Akhirnya Puseng dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh pendekar salju dan proses pengobatan Shen Li pun telah selesai. Namun tak disangka ternyata mereka masih berada di sana menunggu Shen Li keluar. Puseng meremehkan Shen Li karena disangka masih terluka. Padahal kekuatannya kini telah kembali bahkan lebih besar dari sebelumnya. Shen Li berhasil mengalahkan Puseng, namun tiba-tiba terlihat bola api turun dari istana langit Dewa Agung, imbas dari hukum langit yang menimpa Dewa Agung. Mereka berdua pun dengan segera mendatangi alam dewa. Semua panik karena jika dibiarkan terlalu lama, maka seluruh alam akan mengalami kehancuran. Dan mereka juga sangat senang melihat Shen Li masih hidup. Mereka memohon agar Dewa Agung segera memperbaiki guncangan yang terjadi di istana langit. Dan dengan mengejutkan, mereka seolah menyalahkan Shen Li, karena Dewa Agung hanya fokus pada penyelamatan Shen Li. Yang sontak saja membuat Dewa Agung murka. Dia mengatakan bahwa pernikahan Shen Li dan Purong dibatalkan dan Shen Li akan menjadi istrinya. Siapapun yang menghalanginya akan berhadapan dengannya. 尽管来战，望神君，借其大业取我。
Pelayan Ratu Shenli mendatangi alam dewa untuk membawa tombak yang telah hancur. Namun dia sangat terkejut sekaligus gembira saat mengetahui bahwa Shenli masih hidup, yang kini sedang berada di Istana Langit dengan Dewa Agung. Dia pun dengan segera kembali ke alam spiritual untuk mengabarkan kabar gembira tersebut kepada ketua. 是王爷，王爷他回来了。什么地方都敢乱闯！你说什么？皇上， Ketua dengan segera mendatangi Kaisar Langit untuk membawa Shenli kembali, yang diduga menurut info Shenli ditahan oleh Xingji tak bisa keluar. Namun Kaisar juga tak berdaya karena keputusan Dewa Agung tak ada yang mampu membantahnya. 带回天外天，沈离，我定要带走。外天除了上古神， Shenli yang masih berada di Istana Langit tak sengaja menemukan benda pusaka yang bisa melihat masa lalu. Shenli yang penasaran menggunakan benda tersebut dan memasuki dimensi masa lalu, di mana di sana terlihat ketua spiritual sebelumnya yang ternyata adalah Liu Ming, ayah dari Mopang. Dia berambisi ingin menguasai 3 alam dengan membuat makhluk yang memiliki kekuatan dahsyat. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya dia berhasil menciptakannya, yang diberi nama Peng Lai dengan julukan Raja Monster. Peng Lai berhasil dikendalikan oleh Liu, adik dari Liu Ming. Dia ditugaskan oleh Liu Ming untuk melatih mengendalikan kekuatannya. Tak lama, Shenli pun kembali dari dimensi masa lalu karena terdengar Xingji sedang menghampirinya. Shenli meminta ingin kembali ke alam spiritual, namun Xingji menolaknya dengan alasan demi keselamatan Shenli. Namun dengan mengejutkan, Shenli mengatakan jika ingin bersamanya maka harus melawan hukum langit karena Dewa Agung dilarang untuk menikah. Dengan keberaniannya, mereka berdua pun menantang hukum langit. 神君也敢劈？这天道骂2句都不行，去你的天道横城！你的天道横城！干得漂亮！气消了，我是真的喜欢你。 Keesokan harinya, Shenli yang masih penasaran memasuki lagi dimensi masa lalu. Sejak saat itu, Peng Lai dan Liu semakin dekat. Mereka selalu bersama siang dan malam hingga mereka berdua saling suka. Dan pada suatu hari, Liu dipanggil oleh Liu Ming. Dia terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Peng Lai tak memiliki kekuatan apapun. Liu Ming pun murka namun diredam oleh Zheng Li yang saat itu masih menjadi senior Liu. Zheng Li pun mengajak Liu untuk memberontak melawan ketua karena terlalu berambisi ingin menguasai seluruh alam dengan menciptakan ribuan makhluk buas yang akan berakibat fatal bagi kehidupan seluruh alam. 师傅再如此执迷不悟，未必能容他。他已经变了，还是跟着我走，你好好想清楚。 Dewa Agung yang sedang mengunjungi alam Istana Dewa dihampiri oleh ketua spiritual yang masih berada di sana. Dia meminta untuk menyerahkan Shenli, namun Dewa Agung menolaknya dan menjelaskan bahwa Shenli berada dalam bahaya. Ternyata Shenli adalah segel api terakhir yang diincar oleh Puseng untuk membangkitkan Liu Ming dan menghancurkan segel kolam Sutian. Setelah mendengarkan penjelasannya, ketua pun mengerti. 让他留在天外天门，是他要找的最后一个浮生和代替虚天渊某些封印的东西。阿离的身份。 Shenli yang masih penasaran siapa Liu dan Peng Lai sebenarnya. Dia memasuki lagi dimensi masa lalu. Shenli melihat Liu Ming sedang murka kepada Liu. Peng Lai yang melihatnya tak tinggal diam. Liu Ming pun semakin murka dan menundukkan Peng Lai. Lalu dia mengancam akan menghabisi Liu. Peng Lai yang tak ingin Liu terluka akhirnya mengalah dan memutuskan untuk menuruti perintah Liu Ming. Namun setelah dibawa ke suatu ruangan yang dijaga ketat oleh prajurit, Liu berhasil membawa kembali Peng Lai dan pergi jauh dari istana. Mereka berdua tinggal di tempat terpencil di gubuk sederhana. Hingga pada suatu saat, keberadaan mereka diketahui dan dikejar oleh Liu Ming dan peliharaannya. Shifu. Tak disangka kekuatan Peng Lai semakin dahsyat. Dia berhasil mengusir Liu Ming dan menyelamatkan Liu. Namun setelah tiba di kediamannya, Liu melihat tanda peringatan yang diduga Zheng Li berhasil memberontak dan mengambil alih kekuasaan istana spiritual. Namun semuanya sudah terlambat karena ribuan makhluk ciptaan Liu Ming sudah tersebar luas dan Dewa Agung pun turun menjegal kolam Sutian.
行止神君已经与灵界山，到底何时才能寻到？ Keesokan harinya, Zheng Li mendatangi Liu dan mengatakan bahwa 3 alam tak lama lagi akan hancur oleh kekuatan Liu Ming yang semakin besar dan para makhluk yang semakin banyak. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu segel api terakhir yang dimiliki oleh Peng Lai. Dewa Agung sudah berhasil menyegel 4 elemen, hanya tinggal elemen api yang tersisa. Demi keselamatan seluruh alam, Peng Lai memutuskan untuk menjadi segel api terakhir dan dengan segera mendatangi kolam Sutian. Sejak saat itu, akhirnya alam spiritual berhasil dikendalikan. Rakyat pun hidup dengan tenang dan damai. Kolam Sutian dan Liu Ming berhasil disegel oleh Dewa Agung. Namun sejak hari itu, Peng Lai tak bisa keluar lagi, dia menjadi segel api terakhir. Sementara Puseng melarikan diri membawa putra Liu Ming. Dia akan kembali lagi untuk balas dendam. Dan singkat cerita, ternyata Liu sedang hamil tua dan akan segera melahirkan. Dia memohon kepada Zheng Li untuk diantarkan ke kolam Sutian. Dia pun akhirnya melahirkan putri cantik. Liu memberikan putrinya dan menitipkan mutiara laut biru kepada Zheng Li. Dan tak berselang lama, Liu pun tewas di sana. Shen Li terkejut, ternyata Peng Lai dan Liu adalah orang tuanya. Shen Li kembali lagi keluar dari dimensi masa lalu. Namun tiba-tiba dia melihat Dewi Yolan memanggilnya sambil membawa tombak milik Shen Li. Yang sebelumnya Yolan menemukan tombak tak jauh dari sana yang sudah diperbaiki oleh Dewa Agung. Shen Li pun akhirnya berhasil keluar dari istana langit dan segera pergi menuju alam spiritual. Sementara Puseng yang masih memakai tubuh Mopang berhasil membuka 4 segel kolam Sutian yang membuat ribuan makhluk keluar. Mopang yang berada di markas militer kewalahan mengatasi prajurit yang terluka semakin banyak. Dia pun memutuskan untuk membawa seluruh prajurit Istana Dewa pergi bertempur. Mopang tak mampu menandingi kekuatan Puseng, namun saat akan dihabisi muncul kakaknya, dan tiba-tiba tak berselang lama muncul ketua. Dia mengingatkan Shen Li untuk tidak terpancing emosi memasuki kolam Sutian. Ketua pun menyuruh Shen Li untuk pergi menjauh, sementara Puseng akan dihadapinya. Serangan makhluk buas semakin besar membrutal hingga ketua tak mampu lagi menahannya meski dibantu oleh prajurit dewa. Namun tiba-tiba Shen Li kembali ke tengah pertempuran.
Dengan mengejutkan, akhirnya Puseng berhasil mengirim Shen Li ke dalam kolam Sutian. Liu Ming pun langsung aktif dan memanggil putranya memasuki Sutian. Sementara Dewa Agung yang masih berada di Istana Langit masih berusaha memperbaiki reruntuhan. Namun kondisinya semakin melemah karena masih terluka oleh petir hukum langit. Namun tiba-tiba Dewa Agung murka karena sudah dianggap tak berguna lagi sebagai dewa oleh hukum langit. Shen Li yang sudah berada di dalam Sutian akan dihabisi oleh Mopang yang dikendalikan oleh Liu Ming. Namun tiba-tiba Mopang berhasil mengendalikan dirinya. Dia menyuruh Shen Li untuk segera menghabisinya, namun Shen Li tak tega. Dan akhirnya Mopang berhasil disadarkan. Namun dengan mengejutkan, Mopang menghabisi dirinya sendiri agar Liu Ming dan Puseng tak menggunakan tubuhnya lagi. Dan tiba-tiba Liu Ming muncul menahan dan membawa Shen Li ke tempat di mana ayahnya menjadi segel api. 这便是我最骄傲的作品。风来，好孩子，出去的时候了，你该醒醒了。 Dan akhirnya Peng Lai bangun dari tidur panjangnya. Shen Li terkejut hanya bisa melihatnya, belum berani mengatakan bahwa dia adalah putrinya. Lalu Liu Ming memfitnah bahwa istrinya telah dihabisi oleh Dewa Agung yang kini sedang berada di luar kolam Sutian. Yang sontak saja membuat Peng Lai sangat murka. Setelah Peng Lai keluar, Shen Li dengan segera menggantikan posisi ayahnya. Karena jika tidak digantikan, maka kolam Sutian akan hancur dan akan membebaskan ribuan hewan buas mematikan. Sementara yang lain masih menghadapi makhluk yang semakin banyak bermunculan. Dewa Agung dengan segera kembali ke kolam Sutian menahan ribuan makhluk. Namun Peng Lai terus mengejar dan menyerangnya dengan brutal hingga Dewa Agung terluka. Dia memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk menahan kolam Sutian sementara Dewa Agung akan menghadapi Peng Lai. Shen Li yang masih menahan segel menugaskan tombaknya untuk menahan sementara. Dan Shen Li akan keluar membantu Dewa Agung yang sudah mulai bertempur lagi dengan Peng Lai. Dengan tepat waktu, Shen Li muncul. Xingji yang terluka parah tak mampu menandingi kekuatan Peng Lai yang semakin dahsyat. Jika tidak terluka oleh petir langit, maka Xingji akan dengan mudah mengalahkannya. Dan tiba-tiba Peng Lai menyerang lagi dengan brutal. Dan akhirnya Xingji dan Shen Li berhasil menyadarkan Peng Lai dengan memurnikan kekuatannya. Tak lama dia pun berubah wujud menjadi normal kembali, lalu pergi mencari Liu di gubuknya yang dulu. Dan mereka berdua pun dengan segera memasuki kolam Sutian, sementara para prajurit menahannya dari luar. Setelah memasuki kolam Sutian, Xingji menegaskan bahwa hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Dia akan membuat 4 segel yang akan dihubungkan dengan Istana Langit. Sementara satu segel api harus bertahan di kolam Sutian. Dengan begitu, masalah akan selesai. Namun dengan risiko yang tinggi bahwa Shen Li yang menahan segel api tak akan bisa keluar dari kolam Sutian selamanya. Dan Xingji akan kembali ke kolam Sutian menemani Shen Li setelah selesai melakukan tugasnya.我便回来陪你。等我处置好那4个风云虚天云，一同消失，最好的结局与你同归。
我会离开此处一阵，我等必不负神君所托。你对此神君做了什么？除了口袋缩小。 Dan akhirnya kolam Sutian dan istana langit telah menyatu, yang berarti kolam Sutian telah hancur beserta seluruh makhluk mematikan di dalamnya. Namun segel api harus tetap bertahan untuk selamanya. Leluhur Dewa Agung pun memberi hormat kepada Xingji atas pengorbanannya yang sangat besar. Dia pun kembali ke segel api untuk menemani Shenli. 就这么眼睁睁地看着自己死去，让你也一起害怕，我一直都很心疼你，谁都出不去了。一开始也没打算出去。 Penglai mendatangi kediaman Shenli karena terdeteksi ada aura istrinya di sana. Karena gubuk yang dulu dia tempati sudah tak ada. Tak berselang lama muncul Zhengli dan mengatakan bahwa Liu sudah lama tewas dan tempat ini adalah kediaman Shenli putrinya. Yang sontak saja membuat Penglai terkejut bahwa dia memiliki seorang putri. Zhengli pun menjelaskan bahwa kini Shenli sedang berada di kolam Sutian, menggantikan posisi Penglai sebagai segel api. Penglai pun dengan segera mendatangi kolam Sutian dan akan membebaskan putrinya dari beban menjadi segel api. Lebih baik dia mengorbankan dirinya menjadi segel api untuk selamanya demi kelangsungan hidup keturunannya. 有人在帮我吗？你的眼睛。 Akhirnya Xingji dan Shenli keluar dari kolam Sutian, namun kondisi Xingji terlihat semakin lemah akibat terluka parah oleh petir langit dan kekuatan Dewa Agung yang sudah memudar. Namun dengan mengejutkan, tak menyangka ternyata Xingji tak mampu bertahan lagi, dia pun meninggal dunia. Yang sontak saja membuat Shenli tak kuat menahan kesedihannya. 到哪儿再找一个先知，无法遇见你了。是神光。目送行至神君。地变已散成黄，是与非似梦似幻。该回家了，不应该弄丢了两个人。还好呢。 Dan singkat cerita, telah berlalu dari waktu ke waktu, Shenli pun mulai terbiasa menjalani kehidupannya sehari-hari tanpa Xingji. Kini seluruh alam sudah benar-benar aman dari ancaman apapun. Mereka semua hidup dengan tenang dan damai. Purong memberikan sebuah buku yang diberi judul Cerita Shenli, di mana semua kehidupan Shenli sejak lahir hingga sekarang ditulis lengkap. Shenli pun tersenyum dan tak menyangka ternyata ada orang yang niat menulis cerita dirinya. Dia selalu membawa buku tersebut kemanapun pergi. 又快1年了。3界依旧，我也终将把你遗忘。 Hingga pada suatu hari, Shenli yang selalu membawa buku dan sedang membacanya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang menggetarkan jiwa. Setelah pelayan memanggilnya, Shenli pun keluar dan melihat ada seseorang yang sedang berdiri berada di tengah taman bunga. Shenli pun menghampirinya dan ternyata... Ali. 我回来了。 Tak disangka mereka berdua akhirnya bertemu kembali. Berkat leluhur para dewa agung yang memohon kepada hukum langit untuk menurunkan kembali Xingji, namun sebagai manusia biasa. Sejak saat itu, Xingji dan Shenli hidup bahagia hingga menikah dan memiliki keturunan. 你愿意嫁给我吗？天神
同处的婚礼。选大王。